Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Creator Studio Official. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pasang iklan di YouTube. Dan di sini saya akan memasang iklan untuk promosi channel. Oke, kita akan langsung ke tutorialnya. Yang pertama, di sini kalian buka browser di PC kalian. Tetapi jika kalian tidak memiliki PC, kalian bisa menggunakan handphone. Caranya sama saja. Oke, di sini kalian masuk ke studio YouTube kalian. Lalu kalian klik bagian konten channel. Kemudian cari video mana yang ingin kalian promosikan. Oke, di sini akan saya contohkan menggunakan video ini. Kalian klik titik 3, lalu kalian pilih promosikan. Maka di sini kalian akan langsung diarahkan ke Google ADS. Oke, di sini jika kalian belum memiliki akun Google ADS, kalian bisa klik bagian akun Google ADS baru. Dan di sini saya sudah memiliki akun ADS-nya, jadi saya klik bagian yang ini. Dan kalian akan diarahkan ke bagian pembuatan iklan seperti ini. Oke, di sini ada dua opsi yang bisa kalian pilih. Apa yang ingin kalian fokuskan? Jika kalian memilih opsi yang pertama, ini adalah iklan bumper atau iklan yang berada di dalam video. Kalian bisa lihat contoh iklan yang akan tampil seperti ini. Dan untuk opsi yang kedua, ini adalah iklan display. Iklan yang tampil berada di bawah video. Kalian bisa tentukan mana yang ingin kalian fokuskan. Oke, di sini akan saya contohkan memilih opsi yang pertama. Di bagian ini kalian masukkan URL video kalian, atau bisa juga URL channel kalian. Jadi ketika seseorang mengeklik tombol kunjungi, maka mereka akan diarahkan ke video atau ke channel kalian. Oke, di sini saya akan masukkan URL video saja. Kalian kembali ke studio YouTube. Lalu klik titik 3, pilih dapatkan link yang bisa dibagikan. Lalu kembali lagi, kemudian kalian pastekan linknya. Setelah itu kita beralih ke bagian bawah. Di sini adalah nama tombol kunjungi seperti ini. Kalian bisa mengubahnya, tetapi di sini saya biarkan saja seperti ini. Kemudian lanjut di bagian bawah. Ini adalah judul atau nama dari channel kalian, dan kalian bisa mengubahnya. Akan saya contohkan seperti ini. Ketika merubah nama judulnya. Tetapi lebih baik biarkan judulnya nama channel saja. Oke, di sini perlu kalian ketahui bahwa jika kalian memasang iklan bumper seperti ini, jika video melebihi 3 menit maka performa iklannya kurang baik. Dan kalian bisa baca keterangan ada di sini. Oke, jadi di sini saya akan memilih opsi kedua, yaitu iklan display. Oke, setelah memilih opsi ini, kalian beralih ke bagian bawah untuk merubah nama judulnya. Dan untuk yang bagian atas ini adalah thumbnail. Biarkan saja atau kalian juga bisa merubahnya. Oke, di sini saya akan ubah nama judulnya. Di bagian judul ini kalian bisa sesuaikan dengan video kalian. Oke, setelah itu kita beralih ke bagian bawah untuk mengisi deskripsinya. Untuk bagian deskripsi tidak perlu terlalu panjang, karena dibatasi. Jika sudah mengisi deskripsi ke-1, kalian isikan lagi bagian deskripsi yang kedua. Ini wajib diisi. Jika sudah selesai kalian bisa klik berikutnya. Di bagian ini adalah untuk menentukan lokasi dan juga bahasa pelanggan kalian. Jadi kalian bisa menargetkan kemana iklan kalian akan ditampilkan. Oke, di sini akan saya contohkan.
Jika kalian ingin menempatkan iklan ke negara Australia, kalian klik bagian tambahkan lokasi. Ketikkan Australia. Lalu pilih Australia negara. Di sini kalian bisa menambahkan banyak lokasi yang kalian inginkan. Jadi kalian yang menentukan kemana iklan kalian akan ditampilkan. Sebagai contoh di sini akan saya tambahkan lokasi negara lainnya. Dan kalian bisa melihat performa mingguan di sebelah kanannya. Di sini jika kalian menempatkan ke banyak lokasi maka performa tayang dan penayangannya akan berkurang. Lalu di bagian ini adalah biaya pertampilan. Kemudian lanjut di bagian bahasa. Di sini kalian bisa menambahkan bahasa seperti subtitle yang ada di video kalian, agar pengunjung memahami isi video kalian. Jika sudah kalian klik berikutnya. Lalu di bagian ini ada pilihan gender, usia dan status keorangtuaan. Jadi kalian bisa membatasi siapa saja yang akan melihat tayangan iklan kalian. Dan di bagian ini biarkan terchecklist semuanya, agar siapapun dapat melihat iklan kalian. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Di bagian ini adalah jangkauan dengan minat tertentu. Jadi iklan yang ingin kalian tampilkan bisa kalian tentukan dengan minat pengunjung. Misalkan ada seseorang yang sedang mencari konten tutorial maka iklan kalian akan ditampilkan di sana. Oke, di sini akan saya contohkan. Di sini saya ketikkan tutorial. Maka akan ada banyak minat tertentu yang bisa kalian pilih salah satunya. Atau kalian pilih semuanya, agar jaringan iklannya semakin luas. Kalian bisa menambahkan minat apa saja yang sering dicari oleh pengguna YouTube. Oke, di tahap ini jika kalian sudah menambahkan minat tertentu, kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya. Di bagian ini adalah anggaran biaya harian untuk iklan yang ditampilkan. Kalian yang menentukannya. Berapa batas anggaran harian kalian? Misalkan di sini saya masukkan anggaran hariannya 5.000. Dan kalian akan melihat estimasi tayang dan penayangannya. Jadi semakin besar anggaran harian yang kalian masukkan maka performanya akan semakin baik untuk ditayangkan. Dan di sini saya memasukkan anggaran hariannya 10.000. Kalian bisa sesuaikan dengan saldo deposit yang kalian miliki. Lalu di bagian bawah ini adalah berapa lama iklan yang ingin kalian tayangkan. Dan di sini ada dua pilihan. Kalian bisa menentukannya. Jika kalian pilih jalankan terus-menerus, maka iklan kalian tidak akan berhenti tayang sampai batas saldo yang kalian miliki telah habis. Dan jika kalian pilih tanggal akhir, kalian bisa tentukan berapa hari iklan yang ingin kalian tayangkan. Tinggal kalian atur saja di tanggal berapa iklan kalian berakhir. Jika sudah kalian klik berikutnya. Dan di sini adalah tahap akhir. Kalian tinjau kampanye yang sudah kalian buat, untuk memastikan semuanya telah sesuai dengan keinginan kalian. Dan jika masih ada yang kurang sesuai, kalian bisa mengeditnya. Oke, jika semuanya sudah ditinjau kalian klik berikutnya. Oke, di sini iklan yang saya buat langsung diaktifkan oleh pihak Google ADS. Sangat cepat, karena saya sudah memiliki saldo akun Google ADS-nya. Lalu di bagian ini kalian tinjau kembali.
Apakah masih ada yang kurang sesuai? Kalian bisa mengubahnya lagi. Oke, jika semuanya telah sesuai. Tahap selanjutnya cara melakukan pengisian saldo. Agar kampanye iklan yang sudah kalian buat dapat diaktifkan dan bisa langsung ditayangkan. Kalian klik alat dan setelan. Pilih penagihan, lalu pilih ringkasan. Dan di sini kalian bisa lihat saldo dana yang tersedia. Jadi iklan yang saya buat langsung diaktifkan. Untuk mengisi saldonya kalian klik tambah dana. Dan di sini ada 3 metode pembayaran. Bisa melalui bank, kartu kredit dan juga pembayaran melalui GoPay. Untuk kalian yang tidak memiliki kartu kredit, kalian bisa melakukan pembayaran melalui transfer bank. Kalian pilih bagian transfer uang. Dan di sini kalian bisa lihat informasi transfer bank yang dituju. Untuk minimal transfernya 100.000. Kalian transfer menggunakan nomor virtual akun yang tertera di sini. Setiap akun Google ADS itu berbeda-beda nomor virtual akun banknya. Jadi ketika kalian mentransfer ke nomor rekening tersebut, maka akan otomatis saldo kalian masuk. Tetapi tidak langsung masuk. Kalian butuh waktu tunggu konfirmasi 5-10 hari kerja. Kecuali kalian melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, akan langsung masuk tanpa menunggu waktu yang ditentukan seperti pembayaran melalui transfer bank. Oke, di tahap ini semuanya sudah selesai. Jadi kalian hanya menunggu saldo kalian masuk saja. Ketika sudah masuk maka kampanye iklan kalian akan segera diaktifkan. Oke, di sini ketika iklan kalian sudah aktif dan sudah ditayangkan, kalian bisa melihat performanya di bagian ini. Karena di sini kampanye saya baru saja diaktifkan dan belum ditayangkan, maka datanya masih terlihat kosong. Untuk penayangan iklan butuh waktu paling lambat 1 hari. Oke teman-teman, sampai di sini untuk tutorial yang saya berikan telah selesai. Semoga kalian mengerti tahap-tahapnya. Bila kalian masih ada yang belum memahami bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Bila video ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa support terus channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat lainnya untuk kalian semua. Terima kasih.